Halo, nama saya Wenceslaus Harli Hardiwinata. Hari ini saya akan menjelaskan UTS struktur data kami. Kami dari kelompok 2, kelas 2 SIMA dari Prodi Sistem Informasi. Dosen kami itu Pak Mangapolsian Eskom. Untuk anggota kelompok kami ada Leo Francisco, Olive Beckham, Erlina, Julianto, dan saya sendiri, Wenceslaus Harli Hardiwinata, sebagai perwakilan dari kelompok 2. Yang pertama, untuk aplikasi yang akan kami buat itu adalah aplikasi WMS atau Warehouse Management System. Dan untuk target pengguna aplikasi kami itu adalah untuk pemilik online shop atau pemilik toko agar bisa merekap apa saja barang yang masuk dan keluar dalam proses bisnis mereka. Selanjutnya adalah UI dari WMS kami. Ini adalah dashboardnya. Kita bisa lihat ada produk yang masuk di bulan ini, produk yang terjual ada berapa jumlahnya, dan produk yang baru dan juga lain sebagainya, datanya tersebut ada di dashboard tersebut. Selanjutnya adalah di navigation bar-nya itu kita bisa lihat ada apa saja yang kita bisa view data-datanya, ada in material, out material, return material, ataupun create new item yang lain, dan juga sebagainya. Selanjutnya ada in list. In list ini adalah list barang yang masuk ke dalam gudang. Seperti bisa dilihat di tabel tersebut, ada barang item code-nya Razer 039, item name-nya, dan juga kapan masuknya, dan juga quantity barang yang masuk. Selanjutnya ada outlist atau barang yang dikirim ke customer, bisa kita lihat sesuai data table tersebut. Selanjutnya adalah bagian new item, di mana kita bisa memasukkan produk baru yang akan dijual oleh pihak toko atau online shop. Kita bisa memasukkan nama brandnya, item name, dan juga item source-nya. Selanjutnya adalah in item, di mana kita bisa memberikan data barang apa yang akan masuk ke gudang. Mulai dari delivery order number, item code, nama suppliernya, kapan di delivery, dan juga kapan sampai ke gudang. Selanjutnya adalah new out item atau barang yang akan dikirim. Kita bisa input data-datanya seperti item code, nama customer-nya, bagaimana dibayarnya, nomor telepon customer, dan juga kapan dikirim. Selanjutnya adalah invoice. Kami ada merecord history dari barang-barang yang keluar ataupun masuk. Kita bisa lihat, jadi bisa direkap dana-dananya. Selanjutnya adalah stock list, di mana kita memperlihatkan kode item, nama item, dan juga quantity item yang ada di dalam gudangnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang diagram logical aplikasi. Untuk update stoknya ini, kita bisa melihat di mana item code sama item code dan stock quantity itu diupdate secara real time dari stock quantity yang sekarang dikurangi jumlah barang yang keluar, maka akan diupdate kembali stoknya. Selanjutnya ada dashboard query in query out. Dia mengambil data dari data table yang data table barang masuk dan data table barang keluar, dan merubah data itu menjadi in data menjadi warna hijau dan data out data menjadi merah. Query stock itu mengambil data dari data table stocks untuk memunculkan stok dari setiap barang. Selanjutnya adalah insert data out, di mana kita menginput kode item dan jumlah barang yang keluar ada berapa banyak, nama customer, nomor customer, dan juga metode pembayarannya, dan kapan barang itu keluar. Maka sistem akan mencari item code tersebut di dalam stocks, dan jika kode tidak ada, maka barang belum, bahkan akan muncul data kembali barang tidak ada atau barang belum diregistrasikan di dalam sistem. Jika ada, maka stok akan dikeluarkan dan akan diupdate dikurangi jumlah barang yang dikeluarkan. Jika stok tidak cukup, maka akan diinfokan bahwa stok tidak cukup dan tidak bisa melakukan pengiriman. Setelah barang dikeluarkan dan dikirim, barang itu akan diupdate, di mana item code itu seperti yang tadi saya jelaskan, stock quantity yang sekarang dikurang sama dengan stock quantity dikurang quantity yang akan keluar, dan dia akan return datanya dengan hasil stok yang setelah dikurangi.
Untuk register item, kita akan mengambil brand listnya dari data table brand, input nama barangnya dan kode brandnya. Kemudian dia akan mengambil item list dari item data table. Jika item name-nya muncul, maka dia akan tulis item sudah terregistrasi. Jika belum, maka dia akan generate new item, di mana item code itu sama dengan brand code plus count number. Contohnya seperti ini. Brand code itu seperti MSI dan count number-nya itu 001. Maka item code-nya dinamakan MSI 001. Terus dilanjutkan dengan nama barang atau item name dan juga kode brand code. Jika sudah terregistrasi, maka akan muncul item has successfully been registered. Selanjutnya ada function inList, query in, di mana dia akan mengambil data table dari barang yang kita input yang masuk, maka dia akan in return dia akan keluar menjadi table warna hijau. Sedangkan yang keluar dia akan mengambil data dari barang yang kita kirim keluar dari gudang dan memunculkan data tersebut di dalam warna merah. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang item code generator. Jadi item code generator ini cara fungsinya di mana kita insert item yang baru dan item code itu akan di-generate melalui brand code ditambah count number. Jadi seperti yang tadi saya jelaskan, misalnya brand code-nya itu MSI dan count number-nya itu 001. Itu untuk barang dengan brand pertama yang baru muncul di dalam yang terregistrasi di dalam toko tersebut. Kemudian diberikan item name dan juga brand code. Selanjutnya adalah insert data in. Insert data in ini di mana kita pertama mendapatkan supplier name dulu dari supplier data table. Jika dia sudah mendapatkan data dari suppliernya, dia akan input item code dan jumlah quantity dari barang tersebut dan supplier name, delivery order number, kapan barang itu di delivery dan juga kapan barang itu sampai ke gudang. Kemudian dia akan mengambil kode item dari barang tersebut dan memasukkan data tersebut ke in-stocks data table. Jika produk tersebut belum terregistrasi, maka dia akan menotifikasikan ke penggunanya bahwa item belum dibuat atau tidak ada. Jika itemnya memang sudah terregistrasi, maka stok akan diupdate secara otomatis, di mana menggunakan item sesuai dengan item code-nya, dan stok quantity akan bertambah dari yang jumlah stok yang ada sekarang ditambah jumlah stok yang masuk ke dalam gudang. Kemudian stok tersebut pun diupdate ke dalam stok yang sekarang berada di gudang. Kesimpulannya dari WMS ini adalah seorang toko online, seorang pebisnis atau toko online dapat melakukan bisnis mereka lebih efisien dan lebih cepat dengan adanya perekapan data dari data yang masuk dan keluar dalam proses bisnis, sehingga mereka bisa memfokuskan kepada hal-hal lain untuk memperluas bisnis mereka. Sehingga untuk bagian stok ini mereka sudah bisa tenang dan menghitung stok mereka dengan mudah dari adanya WMS ini. Sekian dari saya, terima kasih.